Shalom, perkenalkan nama saya Italina Jebua. Saya semester 1. Saya sekolah tinggi teologi. Saya mengambil jurusan PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada saat ini saya akan presentasikan hasil laporan bacaan saya dalam sebuah buku, yaitu judul bukunya Fundamentalisme dan Penginjilan. Nah, laporan bacaan ini tugas dari mata pelajaran atau mata kuliah penginjilan. Saya akan presentasikan atau membaca ringkasan saya dari sebuah buku tersebut. Judul buku ini Fundamentalisme dan Penginjilan. Di halaman pertama yaitu Fundamentalisme. Nomor 1, hal-hal yang ekstrim. Hal-hal yang pertama ialah penolakan total terhadap segala kritik Alkitab. Kedua hal ini yang juga ekstrim mengenai golongan fundamentalisme ialah sistem penafsiran Alkitab yang harfiah. Jenis fundamentalisme ini beranggapan bahwa setiap kata dalam Alkitab harus diartikan secara harfiah. Ketiga, hal ekstrim yang lain lagi mengenai golongan fundamentalis menyangkut sifat atau cara pendiaman Alkitab dalam Perjanjian Baru. Paulus adalah rasul yang menekankan rahmat dan iman. Yohanes menekankan kasih. Petrus menekankan pengharapan, sedangkan Yakobus memberi tekanan pada perbuatan. Halaman 2 yaitu hal-hal yang harus kita ingat. Yang pertama, wahyu ilahi mutlak penuh. Allah tidak terbatas, Ia sama sekali tidak dapat dicapai oleh manusia yang terbatas. Kita bisa lihat dalam surat Yesaya pasal 53 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Karena memang manusia mampu memikirkan hanya hal yang luar biasa dalam bidang empiris, tetapi dalam bidang yang rohani, yang kekal dan yang bekal, akal manusia tidak berdaya. Oleh karena itu, Allah dapat benar-benar dikenal hanya apabila Allah menyatakan dirinya dengan satu jalan yang istimewa atau serta ajaib. Menurut Alkitab, justru itulah yang telah dilakukan oleh Allah. Ia adalah Allah yang gemar memperkenalkan dirinya. Yesus menjelaskan bahwa kebenaran menyerupai terang. Sama seperti sifat terang adalah untuk memancar, demikian pula sifat kebenaran adalah untuk dinyatakan. Sekalipun manusia mempunyai peranan dalam kerjasama, Allah yang mengambil inisiatif dalam penciptaan, pemeliharaan pernyataan dalam keselamatan. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, membawa mereka kepada segala kebenaran, melakukan Kristus, dan mengingatkan mereka akan segala pengajarannya, serta memperlihatkan kepada mereka hal-hal yang akan datang. Bagian C, sikap Tuhan Yesus terhadap Perjanjian Lama. Sekarang kita membicarakan sikap Yesus terhadap Perjanjian Lama. Ada banyak bukti bahwa Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak sensi menerima wewenang Perjanjian Lama sebagai firman yang berkuasa. Sebenarnya sikap Yesus itu harus menentukan sikap segenap umat Kristus. Bagian C, sikap Tuhan Yesus terhadap Perjanjian Lama. Yang pertama, Yesus menerima kesaksian Alkitab. Setelah itu, Ia menutup gulungan itu dan mengembalikannya kepada tugas rumah ibadat, lalu duduk. Yesus juga berkata bahwa Abraham bersukacita telah melihat harinya, bahwa Musa telah menulis tentang Dia, dan bahwa firman Tuhan menyaksikan halnya. Kita lihat dalam surat Yohanes pasal 8 ayat 56 dan Yohanes pasal 5 ayat 46. Setelah kebangkitannya, Yesus menyatakan bahwa harus genapi semua yang tertulis
tentang Dia. Selanjutnya, Yesus percaya akan pernyataan-pernyataan Alkitab. Yang ketiga, Yesus taat kepada segala perintah kitab suci. Dengan Ibrani, ia membersihkan bait Allah daripada pandangan karena tersurat bahwa rumah Allah akan disebut rumah doa. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 11 ayat 15 sampai 17. Yang keempat, Yesus menerapkan prinsip-prinsip Alkitab suci. Yang terakhir, Yesus merasakan paksaan firman itu. Kata harus sering dipakai oleh Yesus. Bagian D yaitu tujuan Alkitab adalah tujuan yang praktis. Tujuan Alkitab ialah menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Tujuannya ialah membawa manusia kepada Kristus untuk memimpin mereka pada jalan kebenaran, untuk meneguhkan mereka dalam iman serta persekutuan gereja. Pendekatnya Alkitab menunjukkan jalan keselamatan. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menutupi engkau pada keselamatan. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Telah kita lihat bahwa kesaksian Alkitab terhadap Kristus mempunyai tujuan yang praktis. Tujuan itu telah supaya manusia datang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan menjadi teguh di dalam Dia. Kita tidak demikian bodoh sehingga percaya bahwa hidup kekal terhadap dalam firman Allah, melainkan bahwa hidup itu terdapat di dalam Yesus yang dinyatakan dalam Alkitab. Pada saat ini kita akan masuk pada halaman yang kedua, yaitu nomor 1, pikiran, perasaan, dan kemauan. Poin pertama, pikiran. Kita tidak boleh melupakan bahwa pikiran manusia adalah sebagian daripada peta ilahi yang dibawanya. Manusia telah diciptakan dengan kesempurnaan untuk berpikir secara logis, dan inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain yang lebih rendah derajatnya. Paulus sering mendorong para pembaca surat-suratnya supaya berpikir dan menegaskan bahwa banyak persoalan dalam hidup mereka disebabkan karena mereka kurang mengetahui ataupun kurang berpikir. Rancangan Tuhan bukan rencana manusia, dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan manusia. Itulah sebabnya firman-Nya telah keluar dari mulutnya. Kita lihat dalam surat Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Kebenaran itu juga dikemukakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang di cendekiawan itu. Kita juga ingat bahwa dalam Perjanjian Baru, pertobatan sering digambarkan bukan sebagai respons kepada seorang pribadi, melainkan sebagai respons terhadap kebenaran. Rasul Paulus mengupas kedua proses ini dalam 1 Korintus pasal 2 dengan mengutip Nabi Yesaya. Rasul Paulus menjelaskan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebagai apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia. Poin kedua yaitu perasaan. Dalam beberapa hal, anggapan ini mungkin benar, akan tetapi pengkritik ini yang mudah kita memberikan terlalu banyak tekanan pada perasaan sehingga mengorbankan intelek. Mereka hendaknya berhenti
mesti berhati-hati supaya jangan membuat kesalahan yang sebaliknya, yaitu terlalu menekankan soal intelek dan mengesampaikan soal perasaan. Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah Tuhan kita bukan saja dengan segenap akal budi kita, melainkan juga dengan segenap hati kita. Bagian C yaitu kemauan. Pada hakikatnya, menjadi sasaran seorang penginjil bukan pikiran ataupun perasaan, melainkan kemauan. Tuhan Yesus sendiri mengarahkan ajakan dan tuturnya kepada kemauan manusia. Keluhannya ialah, kamu tidak mau datang kepadaku. Manusia, keluhannya ialah, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita lihat dalam surat Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-40, yang menyediakan hati Yesus pada waktu ia mengasihi kota Yerusalem ialah penolakan terhadap dirinya. Barangkali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kita lihat dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ke-37. Jadi benteng kemauanlah yang harus digempur. Seorang penginjil yang bijaksana, jadi benteng kemauanlah yang harus digempur. Seorang penginjil yang bijaksana akan mendekati benteng tersebut bukan melalui jalan pikiran saja ataupun melalui perasaan saja, melainkan melalui kedua-duanya sekaligus. Dan yang kedua itu asal-usul Injil. Bagian A, pemustaan pada salib. Tujuan penginjilan dan yang kedua menyatakan Injil dan dalam perjanjian baru. Pertama-tama, tujuan penginjilan ialah mencari orang-orang berdosa dan membawa mereka kepada Kristus. Kita tidak bermaksud menguraikan kepadanya seluruh maksud Allah, melainkan untuk memberitakan inti pokok Injil Kristen itu. Tetapi hal-hal yang sangat penting ini tidak dapat terlalu ditekankan dalam penginjilan. Hal menginjil adalah memberitakan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga orang mempercayakan kepada Allah melalui Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan melayani Dia sebagai Raja di dalam persekutuan jemaatnya. Sebagai para rasul teristimewa dalam suatu usaha sebagai para rasul, ia tentu saja harus memberitakan dan juga mengajarkan Injil, tetapi tujuan pokoknya ialah membawa orang-orang berdosa ke salib Kristus, kemudian mereka kembalikan ke gerejanya masing-masing untuk pengajaran selanjutnya. Yang kedua, pemustaan pada salib. Yesus yang diperlukan dalam tugas penginjilan adalah sesuai dengan perjanjian baru. Injil dalam perjanjian baru adalah kabar baik mengenai apa yang telah dilakukan Allah bagi kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Injil adalah pemberitaan tentang sesuatu yang telah digenapkan, yaitu penyelamatan yang telah dilaksanakan. Dalam memberitakan Injil kepada kaum Yahudi, inti pesan para rasul ialah Yesus adalah Mesias. Kita melihat bahwa dalam pemberitaan Injil kepada orang Yahudi dan dalam hal menjelaskan kepada mereka sesuai dengan firman Allah bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah para rasul
pasal ke-9 ayat 22 sampai ke-20. Kita bisa melihat bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 28 sampai 37. Ia bersaksi mengenai kebangkitan dan menjelaskan perlunya penderitaan Yesus. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat ke-18. Setelah sampai dia di Korintus dalam perjalanannya yang kedua, Paulus melanjutkan pelayanan dan ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul kita lihat dalam Kisah Para Rasul kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 18. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 5. Tetapi segera setelah orang Yahudi menolak pemberitaan itu, ia mengambil suatu keputusan yang penting melalui dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat pada Kisah Para Rasul ayat 6. Dari ayatnya yang ke-11 kita melihat bahwa pelayanan Paulus di antara bangsa-bangsa lain itu berlangsung 18 tahun, 18 bulan lamanya, dan tentu banyak orang-orang telah bertobat. Bagian B yaitu ajaran penebusan. Tanpa ragu-ragu, kita katakan bahwa salib Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah umat manusia dan menjadi titik pusat segala rencana Allah. Bila demikian, hanyalah makna kematian Yesus adalah suatu kebenaran yang lebih besar daripada segala tafsirannya. Yang ketiga yaitu keputusan dan pertobatan. Bagian A, keputusan yang segera. Kritik ini sekali-kali tidak boleh diabaikan. Dari pengalaman ketiga yaitu keputusan dan pertobatan. Poin pertama yaitu keputusan yang segera dan poin kedua pertobatan yang mendadak. Demikianlah pertobatan baru itu dikritik ke dalam persekutuan Kristen dan selangkah demi selangkah diteguhkan di dalam iman Kristen. Sebagai anggota sidang jemaat tempat, ia memperoleh manfaat daripada pemberitaan firman Allah dan dari upacara-upacara gereja. Nah, baik demikian laporan bacaan saya dalam buku ini. Demikian yang saya dapat dalam buku ini, yaitu mengajarkan tentang penginjilan dan bagaimana cara berpikir dalam penginjilan, bagaimana cara penginjilan itu kemauan sendiri, bukan dari paksaan, tetapi penginjil itu mulai dari kemauan diri kita sendiri, dan bagaimana cara pola pikir kita dalam penginjilan atau melakukan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat. Baik, demikian dari laporan bacaan saya. Terima kasih.